melanjutkan materi mengenai surveillance infeksi nosokomial. Surveillance infeksi nosokomial meliputi kegiatan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data serta penyebarluasan informasi. Yang pertama, pengumpulan data. Data yang dikumpulkan adalah data tentang kematian dan kesakitan yang berhubungan dengan infeksi nosokomial. Dalam hal ini perlu ditetapkan definisi operasional dari penyakit infeksi nosokomial. Setiap petugas mempunyai persepsi yang sama. Selanjutnya, data yang dikumpulkan pada umumnya dilengkapi dengan data yang memberikan informasi tentang yang pertama, orang atau karakteristik penderita, nama, umur, jenis kelamin, dan tanggal masuknya rumah sakit. Yang kedua, tempat atau ruangan, unit, bangsal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, data infeksi atau tanggal mulai timbulnya gejala, tempat infeksi, hasil pemeriksaan yang meliputi nama kuman, dan antibiogram. Yang dimaksud dengan antibiogram adalah teknik dan objek yang digunakan untuk memeriksa efektivitas antibiotik dalam menetralkan spesies atau strain bakteri tertentu. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2003, data yang menggambarkan faktor risiko utama terjadinya infeksi nosokomial perlu dicatat sejauh data tersebut akan dipergunakan dalam analisis. Misalnya tanggal, dosis, dan cara pemberian obat dapat dicatat apabila data tersebut akan membantu memahami dan mengarah pada pemakaian antibiotik profilaksis. Antibiotik profilaksis yaitu sebagai pemberi antibiotik sebelum operasi untuk mengurangi risiko infeksi pasca operasi. Berikutnya, untuk dapat mengumpulkan data-data diperlukan sistem pencatatan yang sederhana, mudah pengisiannya, dan lengkap. Yang berikut, jika sistem pencatatan selama ini sudah cukup memadai, maka tidak perlu membuat formulir baru, tetapi cukup menambahkan beberapa baris atau kolom tambahan yang diperlukan sebagai pelengkap. Yang berikut, tetapi jika sistem yang ada belum memadai dan dirasakan perlu membuat formulir baru, maka diperlukan upaya untuk menyusun formulir yang disesuaikan dengan tujuan dari sistem surveillance telah disepakati. Selanjutnya, penting dalam pengumpulan data. Kemampuan petugas pencatat dan pengumpulan data dalam memahami pentingnya data yang dicatat dan manfaatnya bagi kualitas pelayanan rumah sakit. Yang berikut, petugas pengendalian infeksi nosokomial Personal Identification Numbers bertanggung jawab atas pengumpulan data karena mereka yang memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi infeksi nosokomial sesuai dengan kriteria yang ada. Yang berikutnya, petugas lain yang langsung berhubungan dengan perawatan dapat memberikan informasi seperlunya. Yang berikut, petugas PIN harus memiliki akses yang luas atau sumber data serta perlu mendapatkan kerjasama seluruh bagian di rumah sakit supaya dapat melaksanakan surveillance dengan baik atau melaksanakan penyelidikan kejadian luar biasa. Yang kedua, analisis dan interpretasi data. Data yang terkumpul dikompilasi dan secara berkala dianalisis. Analisis dapat dilakukan dengan cara tabulasi silang kejadian infeksi nosokomial dengan variabel-variabel orang, tempat, dan waktu, variabel epidemiologi. Variabel epidemiologi mempelajari pola kesehatan penyakit dan faktor yang terkait dengan objek penelitian atau apa yang menjadi fokus di dalam suatu penelitian dengan membandingkan kelompok menurut waktu, tempat, dan orang. Yang berikutnya, analisis dapat dilakukan dengan bantuan statistik deskriptif dengan menghitung mean, modus, median, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi. Yang berikutnya, kejadian infeksi nosokomial cukup banyak, dapat dilakukan penentuan faktor resiko kejadian tersebut dengan menerapkan rancangan kasus kontrol. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih.